Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala pernah berkata, lil abdi mauqifan, setiap hamba memiliki dua kesempatan atau dua tempat di mana ia berdiri di hadapan Allah. Man ahsanal awwal ahsanallahu mauqifahu fi tsani. Barang siapa yang ketika ia berdiri di hadapan Allah di kali yang pertama, maka Allah akan memperbaiki keadaannya ketika ia berdiri pada kali yang kedua. Adapun yang pertama adalah di dunia, ketika ia berdiri menghadap kepada Allah dalam salatnya. Barang siapa yang salat dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memperbaikinya ketika ia berdiri nanti di hari kiamat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap di antara kita akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Dan salat adalah merupakan amalan yang paling pertama dan utama yang akan dihisab di hari kiamat. Barang siapa yang salatnya telah baik, maka baiklah seluruh amalannya. Namun jika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, perkara yang paling penting dalam agama kita setelah tauhidullah adalah mendirikan salat. Ia adalah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau kemudian bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Ia merupakan rukun yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Agama ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian
bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah merupakan rasul dan utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi mereka yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat satu-satunya ibadah yang langsung disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan umatnya, dengan mengundang beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Beliau diangkat ke langit. Salah satu di antara misinya adalah untuk menerima perintah salat. Adapun syariat-syariat yang lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan Jibril alaihi salam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Hal ini menunjukkan keutamaan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkannya bukan melalui perantaraan Jibril alaihi salam, tetapi langsung mengundang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerimanya di langit. Hal ini menunjukkan ketinggian salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan as-salah karena ia merupakan silah. Silah artinya penghubung antara langit dan bumi, yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya yang bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan ketika kita salat, maka Allah Subhanahu wa taala menghadap sebagaimana kita menghadap kepadanya dengan seluruh jiwa dan raga kita. Dia adalah merupakan ibadah yang melibatkan seluruh anggota tubuh, zahiran wa batinan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kita bertakbir, kita menggerakkan kedua tangan kita. Kemudian lisan kita berzikir, membaca Al-Quran. Mata kita memandang ke tempat sujud. Ketika kita rukuk, kita menggerakkan dan membungkukkan punggung kita, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb." Adapun ketika kalian rukuk, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita membaca subhana rabbiyal azim. Dan diharamkan oleh Nabi ketika kita rukuk dan ketika kita sujud untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang maha tinggi. Oleh karenanya makamnya, tempatnya tidaklah sesuai, karena Al-Quran adalah firman Allah yang mulia. Sedangkan ketika kita rukuk dan sujud, kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, kita merapatkan kedua lutut kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita merapatkan kening kita, kepala kita yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia, sejajar dengan kaki kita, menunjukkan dan kita menampakkan kefakiran kita dan kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang menjaga salatnya, kemudian menjalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh kekhusyuan, maka akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. InsyaAllah dia tidak menjadi orang yang sombong, dia tidak menjadi orang yang congkak, dia tidak menjadi orang yang kikir, dia tidak menjadi orang yang pongah, karena ia senantiasa sadar bahwasanya dia adalah merupakan hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghani." Kalian adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam salat berjamaah tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tidak ada perbedaan antara pimpinan dan bawahan. Tidak ada pimpinan antara orang terpandang dan rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah. Barang siapa yang pertama masuk ke masjid, dia berhak untuk mendapatkan saf yang pertama, siapapun dia. Dan barang siapa yang terlambat, walaupun pangkatnya tinggi, maka ia berhak untuk mendapatkan saf yang terbelakang. Kata Nabi SAW, "Wala yazalun nasu yata'akharuna hatta yuakhirahumullah." Dan ketika seseorang terbiasa terlambat dan terbelakang, sampai ia diakhirkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salat adalah merupakan sarana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh beruntung orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Hatinya akan tenang, ia akan diberikan sakinah dan kelapangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sebaliknya, Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh celaka orang yang hatinya keras dan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa alaihi salam sebagai nabi dan rasul di Turi Saina, Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budani." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kita mendirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah lebih besar. Kata para ulama tafsir bahwasanya tujuan salat untuk kita mengingat Allah itu lebih besar dari salat yang dengannya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin ada sebagian yang bertanya, mengapa fulan rajin melaksanakan salat? Atau mungkin kita sendiri telah menjaga salat, namun terkadang masih terjatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan keburukan, perbuatan dosa. Kata para ulama, selama ia menjaga salatnya, insya Allah ia akan berhenti dari keburukan itu. Ia akan dihalangi oleh salatnya, pasti ia akan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama ia menjaga salatnya. Karena sesungguhnya salat yang satu dengan salat berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ketika dosa kita berguguran, hati kita kembali akan menjadi bersih, dan hati yang bersih akan melahirkan amalan-amalan yang saleh yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sebagaimana kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya dalam jiwa, dalam tubuh setiap insan terdapat sekerat daging. Jika dagingnya baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun jika ia buruk, buruklah seluruh anggota tubuhnya. Dia adalah al-qalb, yaitu hati. Dan kemaksiatan yang kita lakukan menutupi hati-hati kita, sehingga terkadang kita tidak lagi tersentuh dengan nasihat. Terkadang kita tidak lagi tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang kata Allah, andaikan diturunkan pada sebuah gunung, ia akan hancur berkeping-keping. Namun mengapa kita tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran? Dikhawatirkan hati kita telah lebih keras dari sebuah gunung, wal'iyadzubillah, disebabkan dosa-dosa yang menumpuk di dalam hati kita. Dan dengan salat ia membersihkannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu antara yang satu dengan yang lain. Wal jumu'atu ilal jum'ah, dan Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Makanya ketika kita menghadiri salat Jumat, jangan cuma kita jadikan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hati kita. Sebagaimana firman Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hadirilah Jumat dengan hati kita, jangan cuma dengan badan kita. Marilah kita menyimak nasihat yang disampaikan, karena boleh jadi satu kata yang kita dengarkan merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Allah berfirman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, wal umratu ila umrah. Kesemuanya ini antara yang satu dengan yang lain menjadi penghapus dosa-dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikanlah salat di waktu siang dan di waktu malam, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis, walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi memiliki makna yang sahih, Nabi berkata, tahtarikun, kalian akan terbakar, kalian akan terbakar. Terbakar dengan apa ya Rasulullah? Kalian akan dibakar oleh dosa-dosa kalian. Namun ketika kita melaksanakan salat zuhur, maka ia dipadamkan dengan salat yang kita tunaikan. Setelah itu tahtarikun, kalian kembali terbakar dengan dosa yang kalian lakukan antara zuhur dan asar. Namun dengan salat asar menggugurkan dan memadamkan dosa-dosa kita, walillahil hamd. Tahtarikun, kalian kembali melakukan perbuatan dosa antara maghrib
antara asar dan maghrib, dan dengan salat maghrib yang kita tunaikan menggugurkan dosa-dosa kita. Tahtariqun, kembali kita melakukan perbuatan dosa, dan ketika kita melaksanakan salat isya maka akan memadamkan dan menggugurkan dosa-dosa tersebut sampai ketika seorang hamba tertidur dan ia tidak memikul dosa sedikit pun. Ini faedah dan keutamaan dari salat 5 waktu, sehingga Nabi SAW mempermisalkan orang yang menjaga salat 5 waktu sehari semalam seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sebuah sungai yang mengalir, yang ia mandi dari sungai tersebut 5 kali sehari semalam. Kata Nabi, hal baqiya min daranihi syai', menurut kalian apakah masih tersisa daki dari tubuhnya? Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, hafidhu 'alas salah, 'alas salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga di hari kiamat setelah dimasukkan ke dalam surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanu al-husna. Orang yang berbuat baik, al-ihsan, dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, sebagaimana firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang memberi, bertakwa kepada Allah dan membenarkan surga, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan dia akan mendapatkan tambahan dari kenikmatan di dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ru'yatullah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, diputihkan oleh Allah. Mereka memandang dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan kepada Tuhan mereka. Salah satu di antara amalan yang dengannya kita diberikan kemuliaan untuk memandang wajah Allah, yaitu menjaga salat dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berkata kepada para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Setiap di antara kalian pasti akan melihat Allah di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama, la tudamuna syai'an, tidak ada yang menghalangi pandangan kalian. Man istata'a minkum alla tughlabu ala salatin qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha falyaf'al. Kemudian kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak dikalahkan tidurnya, untuk tidak dikalahkan oleh pekerjaannya, untuk tidak dikalahkan oleh kesibukan duniawiyahnya, dalam rangka menunaikan salat, terutama salat sebelum matahari terbit dan matahari terbenam, yaitu salat wudu, salat subuh, al-fajr dan salat asar, maka lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tentu kita semua rindu untuk dikumpulkan bersama dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan salah satu di antara amalan yang dengannya kita akan menemani Rasulullah di dalam surga adalah menjaga salat kita dengan baik. Ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan air wudu beliau, dan sebagai bentuk, sebagaimana kata Allah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, membalas kebaikannya, maka Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu yang engkau inginkan. Nabi menawarkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Boleh jadi dia belum punya rumah, boleh jadi ia hendak menikah dan tidak memiliki dana, boleh jadi ia terlilit utang dan minta bantuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan bagi Rabi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sal, mintalah sesuatu ya Rabi'ah, apa yang kau mau? Rabi'ah kemudian berkata, dan coba lihat orang yang hatinya senantiasa bergantung dengan akhirat, beliau berkata, uridu murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, saya ingin menemani anda di dalam surga. Allah. Nabi kemudian balik bertanya, awa ghaira dzalik, atau mungkin engkau memiliki permintaan yang lain? Jangan sampai nanti Rabi'ah menyesal setelah kesempatan itu ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah, cuma itu yang saya minta. Saya ingin menemani anda di dalam surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan obsesi dan cita-citamu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak menunaikan salat, menjaga salat wajib yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah rahimakumullah, ketika kita bersujud kepada Allah, disitulah keadaan di mana kita sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid.
sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana nabi-nabi Allah Azza wa Jalla yang diutus kepada setiap kaumnya, mereka memiliki perhatian utama dengan as-salah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang menjaga salat dengan baik. Jadi beliau berdoa kepada Allah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tuntunlah aku untuk senantiasa menjaga salat dengan baik. Karena syaitan tahu bahwasanya salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, sehingga ia berusaha memalingkan kita untuk menunaikan salat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan senantiasa ingin memalingkan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menanamkan permusuhan di tengah-tengah kalian, dan agar kalian tidak mengingat Allah dan tidak menunaikan salat. Dan salah satu di antara caranya adalah dengan lewat jalan khamar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, yaitu minuman keras, sehingga dengannya seseorang jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menunaikan salat. Jadi Nabi Ibrahim meminta, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Begitu pula anaknya Nabi Ismail alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah Nabi Ismail alaihissalam, sesungguhnya beliau adalah seseorang yang jujur dalam janjinya. Beliau seorang nabi dan rasul yang diangkat dan diutus oleh Allah. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat. Memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat. Dan ini kewajiban setiap orang tua untuk mendidik anaknya dan melatih sejak kecil untuk menunaikan salat. Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu untuk menunaikan salat ketika ia masih berusia 7 tahun. Dan ketika ia telah berusia 10 tahun dan dia tidak salat, maka berilah pukulan-pukulan yang mendidik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang menunjukkan bahasanya salat lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Janganlah kalian tertipu, janganlah kalian iri dengan orang-orang yang kami berikan kenikmatan dengan istri yang cantik, kendaraan yang mewah, kemudian rumah yang bertingkat-tingkat dengan dunia yang ia miliki. Jangan tertipu, kata Allah. Rezeki di sisi Allah lebih baik yang disiapkan di hari kiamat. Kemudian setelah ayat ini Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan anakmu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam menuntun mereka, mengarahkan mereka. Dan kalau kita cinta kepada anak kita, arahkan mereka dalam kebaikan, terutama salat. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Jangan kita mengira kasih sayang kepada anak hanya diwujudkan ketika kita memberikan semua apa yang ia minta. Kemudian ketika di waktu subuh ia tertidur, kita mengatakan kasihan anak kita, jangan dibangunkan karena ia lelah. Kalau kita cinta kepada anak kita, bangunkan dia. Biasakan untuk tunduk dan taat kepada Tuhannya. Ingatkan bahasanya kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Umar, la hadza fil islami man dayya'as salat. Tiada bagian bagi seseorang, tiada kebaikan bagi seseorang yang menyia-nyiakan salatnya. Wa'iyadzubillah. Nabi Isa alaihissalam, bayi yang mampu berbicara di waktu kecil, perkataan pertama yang keluar dari mulutnya alaihi salatu wassalam, inni abdullah, saya adalah hamba Allah, atani alkitab. Beliau mengatakan, saya adalah hamba Allah. Mengapa Allah tidak membuat Nabi Isa berkata, saya adalah Rasul Allah, saya adalah anak Allah? Karena Allah tahu bahwasanya di kemudian hari ada orang yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Makanya ketika beliau mulai berbicara atau dijadikan oleh Allah mampu berbicara di waktu kecilnya dalam buayan, beliau berkata, inni abdullah, saya adalah hamba Allah, atani alkitab, saya diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, saya dijadikan sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya dijadikan berberkah dimanapun aku berada, wa awsani bis salati waz zakah,
ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepada aku untuk senantiasa mendirikan salat dan mengeluarkan zakat selama saya masih hidup. Jadi selama kita hidup, tak seorang pun di antara manusia yang diangkat salat darinya, sebagaimana pemahaman batil sebahagian kaum muslimin yang mengatakan saya sudah sampai pada tingkat tertentu, salat yang kalian tunaikan hanya kulitnya syariat saja, adapun saya duduk di sini tapi pada hakikatnya saya mendirikan salat. Mereka mengatakan supaya temapettu jannah temaluka, ini kalam batil. Andaikan ada orang yang berhak untuk tidak salat lagi, itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, beliau sampai kedua kakinya memar karena banyak melaksanakan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nabi-nabi yang lain, jamaah rahimakumullah. Waktu yang tidak cukup untuk kita menjelaskan dan menyebutkan kesemuanya, namun cukuplah bagi kita menjadi perhatian dan mengingatkan diri-diri kita akan keutamaan salat ini. Marilah kita menjaganya dengan baik insyaallah tabaraka ta'ala, yang dengannya akan menjadi cahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala haula'i salawat, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu dengan baik, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya dan akan menjadi saksi baginya di hari kiamat dan membentenginya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya dengan baik, laisat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar, ia tidak memiliki cahaya di dunia dan di akhirat, kemudian ia tidak memiliki saksi di hari kiamat, dan tidak ada benteng untuknya dari api neraka. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf, dan nanti di hari kiamat ia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, bersama dengan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Dan keempat orang ini adalah pemimpin dan gembong orang-orang kafir, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya jika kita tidak ingin dikumpulkan bersama dengan mereka, jaga salat kita dengan baik, dan barang siapa yang menjaga salatnya, ia pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika ada orang yang berduka atau kita yang berduka terkena musibah, biasanya yang datang memberi ucapan belasungkawa kepada kita berkata, hendaknya antum bersabar akhi dengan musibah yang menimpamu. Tapi adakah di antara kita ketika saudaranya mendapatkan musibah, dia datang kepadanya, hendaknya anda menunaikan salat? Kalau ada mungkin kurang. Yang banyak diwasiatkan agar ia bersabar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ista'inu bis sabri was salah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, wa ju'ilat qurratu 'aini li fis salah, Allah menjadikan penyejuk mataku dalam salat. Bayangkan kalau kita salat, kita bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah lebih besar. Allah lebih besar dari segala apa yang kita tinggalkan. Allah lebih besar dari bisnis yang kita khawatir akan kebangkrutannya. Allah lebih besar dari perdagangan kita. Allah lebih besar dari keluarga kita. Allah lebih besar dari pangkat dan jabatan kita. Oleh karenanya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita memutuskan dunia dan kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, disitulah kita berdua-duaan dengan Allah, bermunajah. Kemudian disitulah kita mengadukan segala permasalahan kita kepada Allah. Oleh karenanya orang yang menjaga salatnya dengan baik, dia tidak mengenal putus asa dan tidak pernah larut dalam kesedihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, jika dia mendapatkan musibah dan keburukan, dia mengumpat, dia marah-marah, pasti ada yang disalahkan, yang ujung-ujungnya dia menyalahkan Allah. Wa idza massahul khairu manu'a, namun ketika dia mendapatkan nikmat dia lupa dan dia menjadi kikir. Apa kata Allah? Illal musallin, kecuali orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang senantiasa menjaga salatnya dengan baik. Orang yang menjaga salatnya dengan baik, insyaallah hidupnya akan teratur, hidupnya akan stabil, hidupnya akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, sebaliknya barang siapa yang meninggalkan salat, wal'iyadzubillah,
Nabi menyebutkan dalam hadis al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan orang kafir adalah salat, barang siapa meninggalkannya dengan sengaja maka ia kafir. A'udzubillah. Bahkan ayyuhal ikhwal karim, barakallahu fikum, Allah mengancam di dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang satu generasi yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Telah dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih sibuk bermain futsal, masih sibuk bermain bola, masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawiyahnya, padahal telah ada panggilan dari Allah. Berhati-hatilah. Allah mengancam di dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat kita berdiri di padang mahsyar dan Allah menampakkan diri dan kita diberikan kemuliaan untuk langsung bersujud kepadanya. Di mana dunia ini kita bersujud tidak melihat Allah, di hari kiamat kita bersujud langsung di hadapan Allah. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Tetapi ada di antara mereka yang tidak mampu bersujud. Ketika dia hendak membungkukkan punggungnya, kata Nabi, menjadi kaku. La haula wala quwata illa billah. Betapa malunya, semua orang sujud dia tidak bisa sujud. Khasyi'atan absaruhum. Nampak kehinaan dan rasa takut di mata-mata mereka. Tarhaquhum dhillah, dan di wajah mereka wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dulu di dunia mereka dipanggil dan diseru untuk menunaikan salat, mereka tidak menjawab panggilan Allah padahal mereka dalam keadaan sehat walafiat. Padahal dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan untuk mencari dunia, waktu yang diberikan untuk ngopi, mencari nafkah, menonton berita, baca koran, berekreasi bersama dengan keluarga, masih banyak dibandingkan dengan waktu yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan salat. Bukankah setiap saat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyai, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa kita menjadi hamba dunia wal iyadu billah? Apa yang kita cari di dunia ini jamaah rahimakumullah? Berapa lama kita hidup? Lihatlah di sekeliling kita, kematian tidak memandang usia. Apa yang kita bawa menghadap kepada Allah ketika kita menyanyiakan salat, kewajiban kita? La haula wala quwata illa billah. Jangan kita mengorbankan kebahagiaan yang hakiki yang disiapkan oleh Allah di hari kiamat hanya untuk mendapatkan dan memperturutkan kesenangan duniawiyah dan memperturutkan hawa nafsu. Allah berfirman, ketika penghuni neraka ditanya di hari kiamat, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, dulu kami di dunia tidak pernah salat. La haula wala quwata illa billah. Salat yang pertama yang disebutkan. Walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, dan seterusnya. Makanya jamaah rahimakumullah, jaga salat dengan baik apapun yang terjadi sampai akhir hidup kita insyaallah, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada kita. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimatil mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa